Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 11 TOEFL. Nah, terutama di reading comprehension tentang use context to determine meaning of simple words. Nah, gunakan konteks untuk menentukan makna dari kata sederhana. Kunci 11 ini, use context to determine meaning of simple words. Gunakan konteks untuk menentukan makna dari kata sederhana ini, teman-teman. Terkadang teman-teman diminta untuk menentukan makna dari sebuah kata sederhana yang sudah akrab sehari-hari dalam bahasa Inggris. Tapi biasanya menurut kita itu kayak agak asing ya teman-teman, karena ya bukan bahasa kita sendiri. Jadi meskipun kayaknya sehari-hari akrab, ya bukan buat kita sebenarnya. Nah, jadi untuk vocab-vocab, kosakata-kosakata yang digunakan keseharian oleh native gitu ya. Di dalam jenis pertanyaan ini teman-teman, sebaiknya teman-teman jangan menganggap remeh. Kenapa? Agar tidak keliru ya, sekalipun tampak sederhana. Jadi sebenarnya mudah teman-teman. Nah, perhatikan contoh nih. Ada passage-nya. Faced with serious threat to its future, the company is taking step improve its outlook ya. Until akhir. Nah, itu passage-nya. Pertanyaannya yang pertama, ada the word steps in paragraph 1 could best be replaced by. Nah, jadi kita mencari makna dari kata step. Step kita temukan di mana sih? Tadi di kalimat pertama yang saya sebutkan di line kedua. The company is taking steps. Nah, yang ditanyakan steps tersebut. Step di situ apakah stairs, alpha, atau Bravo Works, atau Charlie Actions, atau Delta Footprint. Nah, teman-teman sebenarnya mendekati semua ya. Step itu kan melangkah, kayak langkah. Melangkah di stairs, tangga, jalan, untuk aktivitas atau footprint. Nah, bisa juga ya. Jejak kaki, kan bisa semua. Nah, di sini dalam pertanyaan ini teman-teman diminta memilih sebuah kata yang dapat menggantikan kata steps. Jadi memang semuanya hampir mirip karena arti utama dari steps adalah stairs, tangga. Jadi jawaban ini bukanlah jawaban yang benar. Nah, ya kan? Saya bilang tadi mirip, teman-teman. Menjawab bentuk jenis pertanyaan ini, teman-teman harus melihat jawaban manakah yang paling cocok dalam hubungan kalimat pada bacaan tersebut. Jika teman-teman pilih jawaban Alpha, Bravo, dan Delta, kita tidak dapat mengatakan a company is taking stairs, walk, footprint. Sebuah perusahaan mengambil tangga-tangga, ya kan, berjalan, bekas tapak kaki, kan kurang tepat maknanya. Nah, tapi teman-teman dapat mengatakan a company is taking action, sebuah perusahaan mengambil tindakan. Jadi untuk itu jawaban Charlie, jawaban yang paling tepat. Jadi teman-teman di sini meskipun kayaknya sederhana, mungkin teman-teman hafal vocabularisnya, kosakatanya serta sinonim dan antonimnya. Tapi teman-teman di sini semuanya kan hampir mirip. Bisa jadi pertanyaannya nanti seperti itu ya. Semuanya bisa, stairs bisa, ya kan, walk bisa, atau lebih steps itu memang lebih ke stairs. Tapi lihat lagi ke konteksnya, terutama dalam kata tersebut di kalimatnya itu ya. Di kalimat mana beradanya. Nah, kalimat tersebut pahami benar-benar maknanya. Jadi nggak jauh-jauh maknanya nanti yang diambil dari pernyataan tersebut gitu ya. Nah, untuk strateginya gimana? Strateginya sama, kita cari jenis pertanyaannya. Nih, pertanyaannya bagaimana? Yang pertama biasanya seperti what is the meaning? Apa arti?
Which of the following is closest in meaning to? Manakah dari berikut ini yang paling dekat artinya dengan kata apa gitu ya? Atau bisa jadi kata yang ditanyakan sederhana dan sering digunakan sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, mencari jawabannya teman-teman, pertanyaan biasanya memberitahukan teman-teman di baris mana kata tersebut berada atau di paragraf mana berada ya, dan biasanya sudah di bold kalau untuk yang di komputer base. Tapi bisa jadi masih pakai yang line ya teman-teman, jadi perhatikan benar-benar di line berapa atau di paragraf berapa. Nah, dan kalimat yang satu kalimat tersebut yang teman-teman harus pahami minimal satu kalimat letak dari si kata tersebut. Nah, cara menjawabnya yang pertama, temukan kata itu di dalam bacaan, ya kan? Sebenarnya kan sudah dikasih tanda, jadi cukup mudah. Yang kedua, baca kalimat yang mengandung kata tersebut secara cermat. Nah, jadi satu kalimat lah minimal teman-teman baca dan pahami. Yang ketiga, lihat petunjuk konteks untuk membantu teman-teman mengerti maknanya ya. Jadi kalimat tersebut ya difahami. Yang terakhir, yang keempat, pilih jawaban yang sesuai dengan pernyataan konteksnya. Jangan karena sinonimnya, oh ini yang mirip ini nih. Nah, jangan ya, tapi lihat konteksnya dulu. Karena bisa jadi satu kata mempunyai sinonim yang banyak, atau ya satu kata mempunyai makna yang banyak, kan bisa jadi. Jadi pahami benar-benar kata tersebut di dalam konteksnya bagaimana penggunaannya. Oke. Nah, itu untuk strategi kunci reading yang ke-11. Kita lanjutkan ke latihan kunci reading yang ke-11 teman-teman. Yang pertama, nah kita fokus saja ke paragraf pertama ya teman-teman. Ada the location of stars in the sky relative to one another do not appear to naked eye to change bla bla. Nah ini ya, itu saja cukup. Karena yang ditanyakan kan di situ saja nih. Yang ditanyakan the expression relative to, ya relative to in paragraph 1, terutama kalau di sini ada di line 1 juga ya, could best be replaced by, ada alpha in the family of Bravo compared with Charlie connected to Delta limited by. Nah mirip semua sebenarnya teman-teman ya. Oke, relatif kan family biasanya, compare juga bisa, connect juga bisa, limited bisa. Nah, pahami benar konteksnya di paragraf pertama tersebut atau satu kalimat lah minimal. Oke, coba kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Ya, waktu habis. Nah, di sini teman-teman, bacaan menyebutkan the location of stars in the sky relative to one another. Jadi gitu ya, itu saja wis cukup sebenarnya. Dari konteks ini dapat ditentukan bahwa pernyataan relative to ya, relative to dapat lebih baik digantikan dengan compared with. Nah, jadi kalau di dalam konteks ini relatif itu yang lebih tepat ya pakai compared with. Tapi kalau biasanya di manusia, hubungan keluarga, nah biasanya relatif itu ya family ya kan, in the family of. Jadi lebih tepat alpha. Nah, tapi konteksnya ini kan the location of stars ya in the sky relative to-nya itu lebih ke compared with ya, dikomparasikan dengan.
dibandingkan dengan. Nah, bisa jadi bukan in the family, bisa jadi connected ya, dihubungkan. Nah, relatif itu juga bisa. Jadi hati-hati dengan makna, jangan langsung tebak to the point ya, tapi pahami juga kontekstualnya. Jadi jawaban yang tepat pada pertanyaan yang pertama ini adalah bravo ya teman-teman. Compare with sama dengan relative to. Next, number 2. Nah, yang ditanyakan masih di paragraf pertama, kalimat pertama, tapi yang lanjutannya ya teman-teman. Ada stars are often considered to be fixed in position. Nah, yang ditanyakan yaitu the word fixed in paragraph 1 could best be replaced by alpha repaired, bravo mobile, Charlie changing, delta stationary. Oke, coba teman-teman kira-kira jawabannya apa? Ya, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa tadi ya kalimatnya ada stars are often considered to be fixed in position. Nah, cukup di situ saja karena itu sudah satu kalimat ya. Nah, yang ditanyakan kan fixednya. Fixednya itu kira-kira diganti atau sinonimnya yang tepat apa? Yaitu stationary ya. Dari konteksnya dapat ditentukan bahwa fix akan lebih baik diganti dengan stationary. Nah, jadi lebih baik itu ya. Jadi jawabannya adalah delta. Pasti teman-teman yang umum, teman-teman pasti lebih merujuk ke alpha repaired ya. Nah, pasti milihnya alpha repaired. Fix, I fix my bicycle, I repair my bicycle. Pasti, wah bisa nih, sama. Nah, tapi lihat lagi konteksnya, ternyata kurang tepat kalau teman-teman pakai repair. Fix itu lebih ke stationary ya. Jadi lebih ke ya bintang-bintang itu consider to diposisikan ya di tempatnya kayak gitu ya. Kalau mobile kurang tepat diganti, apalagi kurang tepat. Jadi yang lebih merujuk memang yang alpha repair, tapi kita tidak menggunakan kata repair di sini teman-teman. Masa memperbaiki tempatnya, bukan ya gitu. Jadi lebih ke stationary. Nah, selanjutnya number 3 masih di passage yang sama, tapi kita ganti ke paragraf keduanya. Ada di kalimat it takes around 200 years. Nah, yang ditanyakan yaitu the words around in paragraph 2 could best be replaced by alpha circularly, bravo precisely, Charlie adjacently, dan delta approximately. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa kalimat tadi ada it takes around 200 years ya. Dari konteks ini dapat ditentukan bahwa around akan lebih baik diganti dengan approximately ya. Approximately bukan sirkulasi, precious yang sebelumnya adjacent ya, bukan juga ya. Jadi lebih baik diganti dengan around. Jadi yang mendekati maknanya around itu sih approximately ya teman-teman. Jadi jawabannya yang delta. Selanjutnya number 4.
Number 4 sudah berbeda ya. Ini langsung ke paragraf yang kedua, ada it was found to be extremely hazardous. Yang ditanyakan yaitu the word found in paragraph 2 could best be replaced by, nah, kata found kita ganti dengan apa? Alpha located, Bravo determine, Delta encountered, dan Delta uncovered. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan ini menyatakan bahwa it was found to be extremely hazardous ya. Dari konteks ini dapat ditentukan bahwa found akan lebih baik diganti dengan determine. Ya, determine. Jadi ini bisa ya bisa ini ya, hati-hati menunjukkan hal yang berbahaya, bukan menempati found atau biasanya. Nah, di sini nggak ada sih ya yang mendekati sebenarnya. Ya, yang mendekati hanya determine. Kalau uncover tidak mengcover found, kurang tepat sih teman-teman. Biasanya lebih ke look, nah melihat kan ya, atau search. Search itu mencari, kan ini menemukan. Nah, biasanya kurang tepat sih kalau yang lain ya, yang memang yang mendekati hanya determine di konteks ini pun. Oke, makanya jawabannya di sini adalah yang Bravo yang paling tepat. Oke, selanjutnya number 5. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu the expression turns into in paragraph 2 could best be replaced by increases, Bravo exposes, Charlie becomes, dan Delta extinguishes ya. Nah, di mana letaknya di paragraf kedua? Yaitu ada when he read it turn into a poisonous gas that can cause self-maladies and may even prove deadly if it is insect. Nah, yang ditanyakan ada di kalimat pertama saja tadi, when he read it turns into. Oke, coba teman-teman tebak 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan menyebutkan karbon tetrachloride ya. Nah, itu it-nya itu kan ke karbon tetrachloride-nya, dan menyatakan bahwa when he read it turns into poisonous gas. Gitu ya, teman-teman. Dari konteks ini dapat ditemukan bahwa turn into akan lebih baik diganti dengan becomes, teman-teman ya. Turn into berubah menjadi kan gitu ya, jadi menjadi, berubah ke dalam atau menjadi ya, lebih ke situ, bukan increases menurunkan, nah, atau expose atau extinguishes. Nah, itu kurang tepat kalau menggunakan kata-kata yang lainnya, jadi lebih ke becomes ya teman-teman ya. Jadi jawabannya Charlie yang tepat. Next, number 6. Yang ditanyakan ada the word trade in paragraph 1 could best be replaced by which of the following? Alpha exchange, Bravo barter, Charlie profession, dan Delta training. Nah, di sini ada di paragraf pertama by trade bla 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 ya. Coba 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis. Kata trade memiliki makna yang dari profession ya, dalam ungkapan lawyer by trade. Nah, lawyer by trade. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Trade itu profession teman-teman, bukan exchange. Nanti barter mengganti ya, atau training memberi training itu pelatihan. Nah, kurang tepat ya, profession. Jadi profesi. Number 7, the word change in paragraph 3 could best be replaced by ada Alpha Gamble, Bravo Intent, Charlie Opportunity, dan Delta Reach. Ya, ada di paragraph 3 kalimat terakhir. Nah, change to get word back bla 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 nanti lahir. Coba 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kata change dalam paragraf ketiga memiliki arti opportunity dalam pernyataan have to change ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kebetulan ini sama ya, change kesempatan, opportunity juga kesempatan. Kalau gamble kan kurang tepat ya, gamble, perjudian, intense, risk, sakit, nah itu kurang tepat juga. Kebetulan sama, jadi masih enak. Kalau intinya teman-teman hati-hati ya, biasanya ada yang memiliki makna yang banyak, ada yang hanya oh itu yang biasa digunakan. Kalau ternyata itu yang biasa digunakan, wah enak itu ya teman-teman, enak teman-teman. Jadi bisa kasarannya itu dapat bonus. Nah, bonus jawaban kayak gitu ya. Thanks for watching.